Halo semuanya, perkenalkan saya Pierre, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2020, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dalam rangka menjalankan tugas mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, maka pada video kali ini, saya akan memaparkan sejarah singkat serta penjelasan mengenai sistem sosial budaya daerah saya berasal, yakni Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut. Etnis Ngada atau Ngada adalah etnis yang mendiami sebagian besar daerah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 155.000 jiwa. Mata pencaharian hidup etnis ini umumnya adalah berladang, sebagian di sawah, ada pula yang berternak sapi, kerbau, kuda, dan mayoritasnya beternak babi. Etnis Ngada merupakan penutur bahasa Ngada atau Roka. Berdasarkan perbedaan dialek-dialek bahasa, Kabupaten Ngada dibagi atas 4 etnis, yakni Roka, Riung, Nage, Bajawa. Masing-masing klan mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri yang masih dipertahankan sampai saat ini, seperti rumah adat, tarian, pakaian adat, dan lain-lain. Nama Ngada diambil dari nama salah satu dari klan atau woe yang terdapat di wilayah yang kini bernama Kabupaten Ngada. Sebutan Ngada diperkenalkan sebagai wilayah administratif oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1907. Sebelum tahun 1907, etnis Ngada lebih dikenal dengan nama Deroka yang berpusat di sekitar Rokaspiek atau sekitar Gunung Inirie. Mayoritas penduduk Deroka berada di tengah dan selatan Kabupaten Ngada saat ini. Seorang antropolog bernama Paul Arndt pernah melakukan penelusuran mengenai asal mula nama Ngada. Dalam penelusurannya yang dilakukan pada 1929, Paul menjelaskan bahwa nama Ngada berasal dari nama suku atau klan kepala suap Raja Ngada pertama yang berubah menjadi Ngada karena lebih mudah diucapkan oleh lidah. Dalam ensiklopedia suku bangsa di Indonesia disebutkan terdapat mitos bahwa nenek moyang suku Ngada telah melakukan perjalanan yang jauh dari tempat yang disebut dengan istilah Puuzili Giogema, artinya tempat yang gelap gulita. Dalam syair adat yang dinyanyikan disebutkan bahwa tempat yang jauh itu mengacu ke sebuah negeri bernama Sinaone, diartikan sebagai negeri Cina. Rumah orang Ngada disebut Sao. Rumah-rumah ditata membentuk pemukiman dengan pola bulat telur atau persegi panjang dan posisi mengelilingi sebuah lapangan yang digunakan untuk berkumpul dan mengadakan upacara. Di tengah-tengah lapangan terdapat minimal satu susunan panggung batu untuk melengkapi upacara yang disebut ture, di mana terdapat batu ceper yang besar dan disebut nabe sebagai altar dan batu tegak yang disebut watu leva. Setiap rumah adat suku Ngada selalu menghadap ke ngadu dan paga sebagai poros. Paga berbentuk seperti rumah berukuran kecil yang merupakan representasi leluhur perempuan, sementara ngadu merupakan representasi leluhur laki-laki dengan bentuk menyerupai payung dengan keri atau atap alang-alang dan ijuk dari pohon enau. Jumlah keduanya selalu berpasangan, mengartikan banyaknya klan atau woe di dalam satu pemukiman. Etnis Ngada menganut sistem kekerabatan matrilineal. Keluarga inti disebut Sesao. Beberapa Sesao bergabung membentuk keluarga matrilineal yang disebut Sipopali. Beberapa Sipopali yang merasa masih satu kakek moyang dengan Sipopali lain bergabung membentuk klan atau woe kecil yang disebut Ilibou. Beberapa Ilibou terikat ke dalam satu kesatuan teritorial genealogis yang disebut woe. Masing-masing woe mempunyai sepasang ngadu dan paga yang mereka junjung tinggi. Suku Ngada mengenal stratifikasi sosial atau disebut gae dalam istilah setempat. Pengelompokan ini terjadi atas dasar perbedaan sikap dan karakter. Kelompok gae
biasanya dianggap sebagai golongan orang suci dan penuh sopan santun yang fokus pada pekerjaan dan tidak biasa terlibat dalam masalah orang lain, serta memiliki gaya bahasa yang diplomatis dan sedikit berbeda dari bahasa masyarakat lainnya. Kelompok Gae juga dikenal sebagai Mosauma karena keuletan mereka dalam bekerja sehari-hari. Kelompok Gae sangat disegani dan dihormati dalam kehidupan sosial masyarakat. Kelompok masyarakat kedua disebut Gae Kisa, yakni kelompok masyarakat yang ceplas-coplos bicaranya sedikit kasar, sikap perilaku dan karakternya. Kelompok ini biasanya kurang berada karena lebih sering bicara dan lebih sering berada di kampung, serta sering berpesta pora dan terlibat dalam urusan atau masalah orang lain. Adapun kelompok lainnya yakni golongan hamba sahaya atau bekas budak yang disebut Aziana atau So'o Ho'o. Kelompok ini biasanya tinggal di luar kampung seperti di kebun atau di tempat yang jauh dari perkampungan. Dalam ensiklopedia suku bangsa di Indonesia, mayoritas agama yang dipeluk suku Ngada yakni Katolik dan sedikit Islam. Sejak tahun 1910-an, suku Ngada sudah menjadi target misionaris di bawah kelompok SPD atau Societas Verbi Divini. Selain agama Katolik, mayoritas masyarakat juga masih menganut kepercayaan asli mereka yang bersifat animisme dan dinamisme. Teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai sistem sosial budaya yang ada di daerah saya, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika ada kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian dan terima kasih.